kesepakatan ya. Oke Bu, siap. Monggo Bapak Ibu penampil berikutnya silakan. Pak Joyo, Bu Endri, Bu Swatun, Bu Driaur, Pak Komar, Pak Joyo, Bu. Juni, Bu Yanti. Oke. Kami Udah, dulu Bu ya. maksudnya semua sudah bergabung kah? Ini silakan on kamera. Sudah. Iya, kalau Pak Joyo off, enggak apa-apa, karena Pak Joyo agak trouble ya. Bu Hasnia, Sudah tampil mohon kah? maaf. Sudah Pak Joyo. Observernya Pak Joyo siapa? Komar. Observernya Pak Hasnia. Oh, saya Pak Joyo. Pak. Oke, Bu Siti sama Pak Bu observernya di Hasnia, WA, Pak. Pak Joyo, silakan Pak Joyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Baik anak-anak? Pak. Baik. Pak. Ditanya kabar seperti ini ya anak. Apa kabar anak-anak? Baik, ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba kita ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar pelajaran yang akan kita laksanakan nanti diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemudahan untuk menyerap pelajaran yang ada. Baik, silahkan Komar untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, teman-teman yang berbahagia, mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Komar. Hari ini siapa yang tidak datang ya? Aktif Aktif Pak. Pak. Ya, oh Sakit. ini ngapa kok nggak datang ya? Sakit. Sakit. Oh baik, mari kita doakan sama-sama agar Afif ini segera sehat dan dapat kembali lagi belajar sama kita di kelas 92A. Baik, sebelum melaksanakan pembelajaran, silahkan kalian cek dulu ya kebersihan lingkungan sekitar bangku kalian agar kita nyaman dalam melaksanakan pembelajaran nanti ya. Sudah Pak. Sudah. Sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Bersih, Pak. Apakah anak-anak masih ingat materi pertemuan sebelumnya tentang hukum Kirchhoff dan rangkaian seri dan paralel? Masih, Pak. Nah, coba saya pengen tahu ini, menurut Uswatun Hasanah, apa bunyi hukum Kirchhoff, Uswatun? Kuat arus yang masuk ke rangkaian sama dengan kuat arus yang keluar dari rangkaian tersebut. Nah, bagus. Ayo, Kalau menurut perbaiki, Andri Pak. jawab, menurut Komar, tadi Komar tadi yang nanya ya. Menurut saya Komar, perbaiki. jawaban dari Uswatun tadi benar atau Kurang tidak? Komar? lengkap. Oh, kurang terlengkap. Jadi kalau menurut Komar gimana ya? Iya. Besar kuat arus yang masuk titik percabangan sama dengan yang keluar. Yang masuk sama dengan yang keluar, Pak. Baik, alhamdulillah ya sudah dijelaskan kembali Komar tadi ya. Kalau menurut Endriani, bagaimana karakter? Iya Pak. Masih ingat nggak karakteristik tingkat terang dan redupnya lampu pada rangkaian seri dan paralel? Seingat saya yang lebih terang itu yang paralel Pak. Ya, kalau yang seri gimana? Lebih redup sih Pak. Oh, lebih redup ya. Kalau menurut Hilman, benar atau tidak pendapat dari Endri tadi, Hilman? Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak semuanya sudah memahami ya untuk materi sebelumnya, materi dasar. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai energi dan daya listrik ya.
Baik, sebelumnya silahkan lihat di PPT ya. Kalian lihat di PPT, kalian melihat gambar apa di PPT? Kebakaran, Gambar Pak. api, Gambar colokan, api, Pak. colokan kebakaran. Colokan Kalau menurut kebakaran. Jalaluddin, ini penyebabnya apa lah kok bisa terbakar sampai ya? Ini kayaknya tegangannya terlalu besar, Pak. Oh, tegangannya terlalu besar ya. Kalau menurut Yanti, gimana Yanti? Kalau saya lihat itu di situ banyak kabel, Pak. Kayaknya tuh kepenuhan deh. Oh ya, banyak kabel ya. Jadi kepenuhan arus mengumpul di situ ya, seperti itu ya. Baik. Jadi hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran project based learning, submateri, energi dan serta didik dapat menjelaskan konsep daya dan energi listrik, menganalisis berbagai upaya penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, merancang miniatur rumah yang akan menerapkan konsep energi rangkaian listrik yang hemat energi, membuat miniatur rumah yang menerapkan rangkaian listrik yang hemat energi dan menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah. Terus kemudian untuk afektif dan psikomotoriknya itu adalah terampil bertanya, mengajukan pendapat, mempertahankan argumen, menjadi pendengar yang baik, berkomunikasi. Selanjutnya menunjukkan perilaku berkarakter, meliputi teliti, jujur, tanggung jawab, peduli lingkungan, hati-hati bekerja sama dan menghargai pendapat teman-temannya. Baik, silakan kalian bentuk dulu dalam beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Silakan untuk ketua kelompok yang pertama Komarudin, ketua kelompok yang kedua Hilman, ketua kelompok yang selanjutnya Pak Jalal. Silakan dibentuk kelompok dulu ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini akan kita laksanakan selama 2 pertemuan nak ya. Jadi pertemuan pertama adalah fase untuk mengajukan pertanyaan, mendesain proyek, terus kemudian menyusun jadwal. Pertemuan untuk minggu depan kita akan memonitor kemajuan proyek, terus kemudian menguji hasil dan mengevaluasi hasil. Baik, untuk fase pertama menurut kelompok Komar ya. Itu ada gambar apa itu Komar di dalam PPT? Gambar kayak gambar ruangan nih, Pak. Gambar kamar. Iya. Kalau menurut Komar itu semuanya terangnya sama atau ada yang berbeda ya? Sama-sama terang ya, Pak. Sama-sama terang ya. Menurut kelompok Hilman, bagaimana cara menghidupkan lampu di situ ya? Kalau lampu tinggal di-on-in aja, Pak. Baik, untuk dari Jalaluddin, kira-kira rangkaian listrik apa saja yang ada dalam instalasi itu ya? Kalau dilihat paralel, Pak. Paralel ya. Kalau menurut Endriani ada nggak selain rangkaian paralel ya? Halo, Endriani? Iya, iya Pak. Itu paralel semua menurut saya, Pak. Oh, paralel semua ya. Baik. Bisa apa tidak kalian untuk mengatur rangkaian seperti itu? Bisa Lampunya. Boleh dicoba, Pak. nanti berkelompok, Pak. Ya, dalam kelompok silakan didiskusikan. Apakah kalian bisa mengatur rangkaian tersebut agar hemat energi seperti itu? Ya. Selanjutnya ini Bapak punya tantangan ya, membuat miniatur rumah yang hemat energi. Ya. Dari literatur yang sudah ada, kebutuhan semakin meningkat sehingga krisis listrik itu sudah sejak lama terjadi. Kemudian dari kasus itu akan berdampak pada bagaimana cara kita untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan listrik. Maka diperlukan untuk upaya penghematan energi listrik. Nah, tugas kalian adalah membuat miniatur rumah hemat listrik yang menerapkan
konsep listrik dinamis. Ya, untuk desain rumah yang harus dibuat itu sepenuhnya diserahkan kepada kelompok, tapi tetap proporsional sesuai dengan bentuk rumah yang ada, dengan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Untuk batasan-batasan desain rumah yang dibuat, itu yang pertama menggunakan alat dan bahan yang tersedia, desain rumah yang hemat energi, tampak dari samping dan tampak dari atas, terdapat atap yang bisa dibuka dan ditutup, memiliki instalasi listrik yang menerapkan konsep listrik dinamis, dan menuliskan langkah-langkah pembuatan proyek miniatur rumah hemat energi. Baik, silahkan kalian diskusi dalam kelompoknya ya, untuk mencari informasi dari berbagai sumber mengenai rumah hemat energi. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Silahkan kelompok Hilman. Ya, Pak. Baik, Bapak sambil jalan ke kelompok masing-masing ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Kalau menurut Komar, desain rumah yang seperti apa yang akan dibuat oleh kelompok Komar? Yang semuanya paralel, Pak. Oh, yang semuanya paralel ya. Kalau misalnya di ruang tamu dengan kamar mandi, pengennya itu nyalanya sama terang atau beda? Harus sama, Pak. Harus sama ya, sama terang ya. Oke, ya coba Bapak ke kelompok Ya, Hilman. Pak. Kelompok Hilman. Hadir, Pak. Ya, sudah membuat desain rumahnya ya. Sudah, Dari Pak. hasil diskusi, konsep seperti apa yang akan dibuat oleh Hilman? Ruang belajar Ya, dibikin itu berbeda enggak dengan kamar Berbeda, mandi? Pak. Nyala lampunya. Iya. Berbeda ya. Kalau menurut kelompok Hilman, ruang Harus belajar lebih itu terang harusnya daripada terang kamar atau mandi. lebih redup dari kamar mandi? Oh ya, berarti desain dari kelompok Hilman, kamar mandi lebih redup daripada Iya. ruang belajar ya. Iya. Alat-alat yang dibutuhkan sudah di-list semua? Sudah, Pak. Cuma ada Ya. anggota yang nggak bawa, nih, Baik. Pak. Ada anggota yang tidak bawa ya. Iya. Ya, selanjutnya silahkan kalian gambar desain rumah beserta beserta instalasi listriknya ya. Itu di dalam lembar LKPD. Baik, selanjutnya kita akan menyusun jadwal kapan pembuatan rumah miniatur hemat energi ini akan kita laksanakan. Silakan masing-masing kelompok untuk menyusun jadwal. Ya, kami bisa kasih waktu 5 menit untuk menyusun jadwal dan berdiskusi. Kenapa? Sudah, Pak. Jatuhin kah? Ya, sudah ya. Baik. Pertemuan pada hari ini cukup dan insya Allah akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Pre-memory. Pendahuluan pada pertemuan kedua pre-memory. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada minggu kemarin ya, mengenai proyek kita untuk membuat rumah hemat energi. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah rubrik penilaian, itu berisi tentang persiapan alat dan bahan, rancangan, gambar rancangan, alur kerja dan deskripsi, penggunaan alat, selanjutnya visi produk, inovasi alat, dan kemudian membuat laporan ya sesuai dengan sistematika laporan. Ya, silahkan sekarang tuliskan langkah-langkah pembuatan miniatur rumah energi dalam LKPD. Silahkan. Sudah, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah. Apakah ada permasalahan dari masing-masing kelompok? Coba kelompok Jalaluddin, apakah ada permasalahan dalam merencanakan pembuatan ini?
Terlalu mengandalkan ke satu orang, Pak. Yang lainnya nggak pada bikin, nggak pada ngebantu. Oh ya, ya silahkan untuk yang lain ya, karena ini nanti kita akan menilai kinerja kalian, keterampilan kalian. Jadi silahkan untuk aktif dalam kelompoknya masing-masing ya. Oke, kita akan masuk fase selanjutnya. Ya, kita akan menguji hasil proyek berdasarkan langkah-langkah di dalam LKPD. Jadi kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mengukur hambatan dan kuat arus listrik ya. Jadi silahkan diukur dari rangkaian rumah kalian itu ya, berapa daya yang dibutuhkan dalam rumah tersebut ya, dengan mengukur terlebih dahulu hambatan dan arus listriknya. Silahkan diukur terlebih dahulu ya. Sudah ya diukur ya. Ya. Sudah. Baik, setelah mengukur, silahkan kalian hitung menggunakan rumus energi W sama dengan P kali T seperti yang ada di LKPD. Ya, daya yang kalian dapatkan terus kemudian dikalikan dengan waktu sehingga berapa energi yang dibutuhkan oleh rumah yang kalian desain tadi. Silahkan dihitung sesuai dengan lembar LKPD. Sudah selesai ya? Pre-memory. Sudah. Ya, silahkan melakukan presentasi untuk kelompok Komar. Pre-memory. Baik. Silahkan melakukan presentasi untuk kelompok Hilman. Ya, Pak. Pre-memory. Selanjutnya, kalian akan menanggapi presentasi dari masing-masing kelompok. Tadi disampaikan kelompok Komar, ya, energi yang digunakan dalam 30 hari dihitung tadi menghabiskan energi sebanyak 3000 Joule. Terus kemudian dari kelompok Hilman menghabiskan energi 2000 Joule. Jadi dari sini kita bisa lihat rumah yang lebih hemat energi adalah dari kelompok Hilman ya, yang menghabiskan energi 2000 Joule. Kalau kita lihat kelompok dari Komar itu lebih banyak yang paralel daripada rangkaian listrik yang seri seperti yang dibuat oleh kelompok Hilman. Yang selanjutnya, silahkan kalian mengungkapkan pengalaman selama menyelesaikan proyek. Ya, silahkan pengalaman Komar. Pre-memory. Baik, nanti kelompok Komar selanjutnya akan kita perbaiki kinerjanya sehingga jadi dapat kita simpulkan nanti dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulannya adalah rumah hemat energi adalah rumah yang memperhitungkan penggunaan energi pada bangunan yang dihitung sejak awal, baik penggunaan alat elektronik dan pemasangan jaringan listrik yang hemat energi. Nah, jadi tadi benar pendapat dari kelompok Hilman. Untuk ruangan yang tidak begitu membutuhkan cahaya terang digunakan rangkaian seri, dan untuk ruangan yang membutuhkan cahaya terang digunakan rangkaian paralel. Ya. Baik, terakhir silahkan kalian soal evaluasi pada GIFOM. Sudah, Pak. Ya. Sudah ya. Sudah selesai dikerjakan? Ya. Sudah, Pak. Ya, pre-memory. Baik. Apa kesimpulan kalian dari pembelajaran pada hari ini? Endriani, silakan simpulkan. Untuk pembelajaran hari ini saya jadi bisa menyusun rumah yang saya inginkan nanti, Pak, dengan listriknya yang agar lebih murah. Rangkaiannya bisa saya tentukan sendiri. Oh ya, terima kasih Andriani. Bagaimana kalau menurut Yanti?
Iya Pak, saya juga sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana cara supaya nanti rumah idaman saya di masa depan bisa hemat energi dan hemat pengeluaran. Mengingat sekarang bayar listrik mahal banget Pak. Makasih ya Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita insya Allah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik, silahkan kalian untuk mendalami materi yang selanjutnya ya mengenai sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak rasa pembelajaran pada hari ini cukup. Silahkan untuk Komar untuk menutupnya dengan berdoa. Silakan Komar. Marilah kita tutup. Ya, pre-memory. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, secara umum baik semua ya Bapak Ibu untuk tampilannya tenang, kemudian semua bisa menampilkan apa-apa yang diharapkan muncul sesuai rubrik ya, namun ada beberapa catatan. Di beberapa yang pasti Bapak Ibu dari semua tampilan belum ada yang memberikan kesempatan tujuan pembelajaran dibacakan oleh anak. Semuanya dibacakan oleh Bapak Ibu sendiri ya, dari awal sampai akhir. Meskipun Bapak Ibu memfasilitasi itu dengan PPT, semua Bapak Ibu yang menyampaikan. Nah, untuk di PPL nanti, alangkah baiknya untuk memfokuskan anak-anak, biarkan anak-anak yang membacanya. Bisa membaca bersamaan, atau tujuan pertama itu siapa yang membaca, tujuan kedua siapa. Nah, berikutnya itu ya. Dan hal yang belum muncul juga adalah apa sih setelah mendapatkan materi ini, entah itu listrik statis, entah tentang pencernaan apa, kompetensi apa yang diharapkan dicapai, bukan tentang ininya ya, bukan tentang KD-nya, bukan tujuan pembelajarannya. Coba nanti Bapak Ibu lihat di rubriknya, itu yang sebagian besar belum muncul. Kalau yang di Bu Yanti tadi dimunculkan di terakhir pesannya, dengan memperhatikan makanan yang dimakan itu apa, nah itu ditarik di depan sebagai apa ya, penerapan dari konsep yang dipelajari dari pertemuan ini apa yang diharapkan yang bisa diterapkan setelah mendapatkan ini dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana. Nah itu ya yang belum dimunculkan Bapak Ibu semua. Untuk Pak Joyo, oke, tadi aktivitas apa yang akan dipelajari secara keseluruhan disebutkan dengan jelas di depan. Disusul oleh Bu Hasnia. Ya, siapa yang Bu Hasnia. Oke, yang paling clear langkah-langkahnya Pak Joyo tadi. Bapak Ibu beberapa banyak yang kita menyampaikan secara global aktivitas belajar yang akan dilakukan anak-anak itu step by step-nya apa. Meskipun tidak harus menyampaikan sintaks pertama apa, tahap pertama apa, tidak. Silakan bercermin dari apa yang dilakukan Pak Joyo. Kemudian yang Bu Jumi tadi ya, ada masalah 1, masalah 2. Masalah 1 menerapkan seri paralel, kemudian yang kedua menentukan alat listriknya apa. Masalahnya apa Ibu? Tadi makanya saya minta untuk menampilkan PPT lagi. Apakah saya yang terlewat atau apa ya? Tadi saya sempat mengambil air minum juga Bapak Ibu. Adakah Bu Jumi? Saya belum menangkap masalahnya. Sudahkah masalah itu dimunculkan dalam rangka apa? Apakah masalahnya adalah diminta untuk menerapkan seri paralel, kemudian menentukan alat listrik dan menghitung total energi? Apakah itu masalahnya 3 itu? Iya Ibu. Oke, maksud saya begini, menetapkan seri paralel, menentukan alat listrik,
itu berdasarkan atas berangkat dari masalah apa? Sehingga anak-anak diminta untuk menerapkan seri paralel, menentukan alat listrik itu. Base-nya apa? Kasusnya apa? Kebutuhan sesuai yang ada di rumah yang saya tunjukkan di denah tadi, Ibu. Oke. Adakah masalah yang dimunculkan sehingga maksudnya begini ya, kayak di terakhir tadi Bu Yanti ada masalah gizi buruk, sehingga tadi apa yang dilakukan, yang jelas tadi apa ya? Contoh siapa ya tadi yang paling jelas? Oke, sebentar saya cari. Makanya tadi waktu saya minta ditayangkan ulang PPT-nya karena saya tidak contoh yang tadi anemia, masalah anemia, kemudian solusinya seperti apa untuk mengatasi anemia itu. Tadi tampilan siapa ya, Bu Lia? Bu Yani. Oke, kalau itu kan sudah memunculkan ya kasus anemia, kemudian kasus gizi buruk, kemudian kasus apa lagi? Kalau tadi tentang listrik juga. Oke, yang Bu Jumi seperti apa Ibu permasalahannya? Munculkah tadi? Iya, tadi di poin ketiga ada salah satu tujuannya menghitung adalah untuk ke yang paling ekonomis gitu Ibu ya, poin 3. Maksudnya begini Bapak Ibu, adakah suatu case menampilkan rumah besar, kemudian dengan pengeluaran biaya yang listrik yang banyak, adakah disebutkan seperti itu? Oh iya, di awal? Belum. Iya, makanya itu saya tidak menangkap adanya masalah. Cenderung tadi ada hanya semacam akhirnya jatuhnya semacam penugasan, menentukan mana yang di paralel, mana yang di seri, kemudian alat listriknya apa, kemudian diminta menghitung. Nah, kalau memang itu tujuannya untuk penghematan atau apa, pastikan ada case bahwasanya di rumah tadi yang dimiliki si A, si B, atau si C itu terlalu boros atau apa. Sehingga untuk mensolusikannya ada tiga cara tadi. Tiga cara dari dengan menyusun mana yang di paralel, mana yang di seri, kemudian alat kelistrikan apa yang bisa menekan biaya, kemudian dihitung dari 1, 2 tadi, akhirnya di poin ketiga dihitung. Dari perhitungan itulah akhirnya kelompok mana sih yang bisa merekomendasikan paling hemat. Itu ya, jadinya masalah saya belum menangkap adanya masalah dari Bu Jumi tadi. Sepertinya kelas yang paling mudah ditangkap nanti kelasnya Bu Jumi ini ya, karena kelas bilingual biasanya akademiknya lumayan tinggi. Oke. Pusing tadi bahasa Inggris. Yap, itu nanti di pastikan ya AA-nya memang bisa diajak untuk berbahasa Inggris. Kemudian di apa lagi itu catatan utama untuk yang Bu Jumi. Kemudian beberapa 2 tampilan kalau tidak salah, setelah menerangkan proyek, ada memberikan orientasi masalah, menerangkan proyek, Bapak Ibu menjelaskan materi. Paham saya itu tujuannya untuk memberikan dasar pemahaman konsep sebelum berproyek. Tapi itu taruh di paling awal, sebelum berorientasi masalah, sebelum memberikan proyek. Jangan setelah ada proyek, kemudian rencana proyeknya apa, kemudian diberikan ceramah ya tadi di tengah-tengah.
ya meskipun ceramahnya tidak ceramah yang monoton semacam yang pembelajaran konvensional, namun itu menyalahi posisi sintaks dari PJBL. Ada 2 tampilan kalau nggak salah yang semacam bojumi sama apa tadi. Materi ditaruh di setelah penjelasan proyek. Kalau mau memang ada konsep yang ingin diharapkan, pemberian konsep itu di awal sebelum proses PJBL dimulai. Oke, itu ya. Untuk Bu Hasni ya, jangan sampai salah ya Ibu. Yang ditampilkan tadi bukan jurnal, tapi sekedar wacana, artikel bacaan biasa. Tadi menyebut jurnal ya, bukan jurnal. Kemudian tadi ada yang memberikan kesimpulan, siapa ya yang dituntun tadi, bisa merujuk, silakan disamakan ini, menayangkan di PPT, silakan nanti disamakan dengan hasil kalian. Bu Hasni ya itu ya. Kalau nggak salah. Oh iya Bu. Iya ya, Bu Hasni ya. Oke, saya nggak tahu itu karena untuk memotong waktu atau bagaimana, nanti silahkan dipertimbangkan. Dan Bapak Ibu, jangan lupa ya di kesimpulan kembalikan lagi. Itu persis dengan RPP yang Bapak Ibu kerjakan, yang saya cek. Ini yang sudah saya koreksi RPP yang akan diunggah di Kumpre. Jangan sampai melupakan kasusnya. Untuk kesimpulan atau apa, kembalikan kasus awal tadi. Misalkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Di situ Bapak Ibu ada yang mencontohkan kasus Azimah Said yang olahraga, aktivitas sampai meninggal. Nah, jangan sampai lupa itu kasusnya. Kalau memang ada penyelidikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, akhirnya kembalikan kasus yang dialami Azimah Said itu kenapa? Jangan hanya dipakai hiasan orientasi saja. Bapak Ibu kan tujuannya untuk membahas lanjut dari masalah yang diorientasikan ya. Nah, jangan lupa itu endingnya untuk masalah Azimah Said yang dicontohkan itu seperti apa. Itu ya untuk sambungan antara yang ditampilkan kemudian yang di presentasi yang ditampilkan. Oke. Umum yang belum ada juga di Bapak Ibu semua untuk meminta refleksi anak-anak sudah, tapi belum meminta masukan untuk perbaikan dari Bapak Ibu. Misalkan ya di Pak Komar ya pet-nya nggak jalan. Nah itu kan anak-anak bisa ya memberikan komentar, pet-nya kok nggak jalan Pak. Nah, kalau seandainya nanti dalam real prakteknya pet-nya nggak jalan, silakan bagaimana mensiasatinya ya. Mensiasati apa seharusnya yang diinginkan dari pet itu. Nah, kalau di pet itu intinya akan menyampaikan apa. Raisa. Nah, silakan Pak Komar menggantinya, entah dijelaskan sendiri oleh Pak Komar atau bagaimana ya. Dan kalau memang belum waktunya Pak Komar tadi seperti siapa ya tadi yang mengomentari, Pak Komar belum tampak. Iya sabar, memang belum waktunya menayangkan. Nah, sebenarnya itu sudah apa ya Bapak Ibu, kita menayangkan sesuatu itu sudah menarik perhatian anak. Kalau memang belum waktunya untuk ditayangkan, jangan ditayangkan. Karena anak lebih fokus apa yang ditayangkan tidak pada penjelasan Pak Komar. Itu nggih. Oke, dan untuk Bapak Ibu yang presentasinya banyak pre-memori, nanti jangan hanya sekedar presentasi ya. Hari ini yang bisa menampilkan tanya jawab, berupaya menggali berpikirnya anak, nalarnya anak tadi Pak Joyo yang kelihatan. Si A menjawab apa, kemudian diminta mengomentari yang lain. Itu. Ya panggil tuh bisa ngomong. Serius, tuh bisa turun orang nangis. Oke. Bejakeun.
Kemudian yang baik tadi dari Bu Juni sama Bu Yanti, entah ya, kalau saya terlewat mohon maaf. Ada memasukkan aspek religius dalam penyampaian materinya. Itu kan baik ya Bapak Ibu, sesuai dengan background madrasahnya Bapak Ibu. Kalau bisa menyempilkan itu di bagian entah ya di persepsi ataukah di penguatannya atau pada saat pembahasan, itu sangat baik sekali. Nilai keagamaannya diterapkan di sini, kemudian dekatkan ya dengan kehidupan sehari-hari anak, jangan makan berlebihan. Itu kemudian menyebutkan ayatnya apa, itu baik sesuai dengan background Bapak Ibu. Oke. Itu saja ya Bapak Ibu untuk kelemahan. Di Pak Joyo tadi baik sekali, hanya mungkin kelemahan Pak Joyo tadi adalah sisi tipeknya yang kurang bisa begitu optimal ya. Karena dari sisi Pak Joyonya ini nanti dari sarpras sekolahnya juga, nanti bagaimana Pak Joyo bisa mensiasatinya ya Pak, agar apa yang optimal bisa lebih dioptimalkan lagi tanpa harus membuat pelanggaran-pelanggaran, bukan pelanggaran ya, seperti anak-anak tidak boleh membawa HP, ya sudah kita patuhi tidak membawa HP. Diusahakan Bu. Kemudian tadi betul yang protesnya tidak menjelaskan planet yang anemia tadi siapa Bu Liaurkah ya? Kemudian ada sisi planetnya guru menjelaskan planet itu kan awalnya saya ini loh, kok ada penjelasan guru tentang planet ya? Kalau sepenanggapan saya overall itu sebenarnya ingin tentang anemia saja. Ya, apakah ada yang lain-lain Bu Liaur selain ingin mempraktekkan memperagakan atau menampilkan, memvisualkan anak yang anemia? Apakah memang ada sisi lain dari video tadi yang ingin ditonjolkan? Tidak ada Bu, memang sebenarnya fokusnya di situ, di anemianya. Ya, di bagian video yang guru menjelaskan tentang planet, apalagi jelas sekali materi yang disampaikan oleh guru. Oke, Bapak Ibu. Itu aja ya. Oke, itu saja Bapak Ibu komentar umum dari saya. Karena nilai belum dibuka Pak Agung, saya tidak bisa memberikan penilaian langsung. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan komentar umum tentang perangkat yang akan dipakai untuk kompre, Bapak Ibu. Ibu, tadi saya bikin tepuk-tepuk gitu, boleh? Iya, yang paling yang terlihat menyenangkan tadi kelasnya Bu Yanti ya. Karena saya pikir itu kan jam terakhir Bu, jam terakhir, jam kritis gitu. Itu ide tiba-tiba aja. Ya, bisa. Itu yang paling menyenangkan ya, karena di antara 6 tampilan tidak ada yang memberikan semacam itu. Bisa kan Bapak Ibu ya memberikan yel-yel, kemudian tadi kan ice breaking, semacam ice breaking, yel-yel yang seperti kalau saya biasanya meskipun mahasiswa saya terapkan biar dicontoh. Mereka kan calon guru juga ya. Saya biasanya yel-yel saya tuh kelas-kelas. Nanti anak-anak menjawab yes gitu. Kemudian IPA asik, belajar IPA menyenangkan. 3 yel itu yang biasanya saya pakai diskusi, kemudian tiba-tiba saya potong kelas yes gitu. Ada anak-anak yang mengantuk saya beri hukuman, dia yang memimpin kelasnya untuk beryel itu. Jadi tidak selalu saya. Oke, gitu Bapak Ibu. Untuk singkat ya, sudah maghrib ini. Untuk RPP-nya, bahan ajarnya, jangan hanya ini ya, PPT, LKPD. PPT tentang apa?
Kalau listrik statis, PPT tentang listrik statis, LKPD tentang listrik statis. Bahan ajarnya apa? Nah, dari semua Bapak Ibu yang tampil, bahan ajar tidak muncul sama sekali. Mungkin karena waktu yang pendek ya, jadi tidak bisa mengoptimalkan semuanya muncul. Tadi bahan ajar saya tidak bisa ini sama sekali. Nah, bahan ajarnya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun, betul-betul pertimbangkan kapan akan diberikan ke anak-anak. Nanti yang pengujinya siapapun ya, biasanya ditanya kapan sih ini akan diberikan ke anak-anak. Hati-hati kalau di situ ada jawaban dari LKPD-nya. Jadi Bapak Ibu harus pertimbangkan kapan bahan ajar ini diberikan ke anak-anak. Termasuk PET, yang Pak Komar ada PET itu, pastikan bisa menjelaskan PET itu nanti untuk apa, kemudian bagaimana, kapan memberikan ke anak-anak. Itu ya. Kemudian kasus PBL-nya masih ada beberapa yang saya beri keterangan, betulkah ini ill structure atau ill structure. Yang paling banyak harus dikoreksi Bapak Ibu untuk soal. Kalau Bapak Ibu level kognitif soalnya di IPKD itu ada di C4, C2, C3, beragam itu, pastikan soal-soal itu ada semua. Dan perhatikan betul tidaknya, kalau C4 betul C4, kalau C5 betul C5, kalau C6 betul C6. Dan kalau Bapak Ibu hanya membuat 2 soal C4, karena saya lihat tidak ada yang membuat lebih dari 5. Ada tadi sampai 5 lebih, tapi coba dicek lagi betulkah itu level kognitifnya sesuai dengan di situ. Nanti akan ada pertanyaan kemungkinan besar kalau Bapak Ibu hanya membuat 2 soal, apa alasannya hanya membuat 2 ini? Cukupkah untuk mengukur tujuan pembelajaran atau PKD yang Bapak Ibu harapkan tercapai di anak-anak hanya dengan 2 soal? Jangan sampai terbatas atau kepepet untuk unggah. Ya, hal-hal teknis coba diinikan. Dan bahan ajar pastikan itu modul ataukah handout. Masih ada waktu Bapak Ibu sampai pukul 23.59. Tidak apa-apa, ambil dari Google, asalkan dimixkan ya, beberapa sumber itu dimixkan. Ada juga penguji yang menanyakan gini, dari materi yang Bapak Ibu berikan, mana materi yang hot? Itu. Dan tadi ada yang saya koreksi di langkah-langkah pembelajarannya, belum mencantumkan itu sisi tipeknya di mana. Kalau memang Bapak Ibu ya, entah itu sengaja, memang tidak perlulah saya mencantumkan, misalkan di bagian identifikasi masalah, kan ada ya yang menyantumkan ini tipek muncul. Kemudian berpikir kritis, kemudian atau komunikasi, ada yang memberi keterangan itu kan ya. Kalau Bapak Ibu ada yang tidak mencantumkan itu, pastikan Bapak Ibu bisa menjawab. Karena kalau kosongan, kalau ada tulisannya, kita bisa langsung melihat, oh beragam, yang ininya, sisi 4C-nya ada, sisi hots-nya ada, sisi tipek ada. Namun Bapak Ibu yang tidak mencantumkan di situ, kalau ditanya sisi hots-nya pembelajaran yang dirancang di mana, Bapak Ibu harus bisa menjawabnya. Di aktivitas mana? Oke. Oke, jeda sebentar Bapak Ibu. Waktu itu akan.
Baik. Oke Bapak Ibu, saya minta waktu sebentar aja ya. Kemudian tentang LKPD, beberapa di antara Bapak Ibu LKPD-nya masih belum berbasis PBL atau PJBL. Saya sarankan Bapak Ibu ya setelah ini, kalau berkenan silakan saling meet dengan kelompok atau dengan yang di room ini, karena beberapa kan sudah saya beri komentar ya, bisa saling melengkapi. Bapak Ibu ada yang LKPD-nya betul-betul tidak berbasis PBL atau tidak berbasis PJBL, masih loss seperti halnya LKPD seperti biasanya. Pak Joyo bisa nanti dirujuk ya, beliau sudah jelas ininya, sintaks-sintaksnya dituliskan, namun ada beberapa bagian yang keliru menuliskan aktivitasnya. Di aktivitas terakhir itu mengevaluasi ditaruh di bagian penutup. Itu kalau di RPP ya. Nah, RPP ada yang salah Bapak Ibu. Mohon dicek-recek lagi, mengevaluasi dan menganalisis itu masih ada di bagian kegiatan inti, bukan di kegiatan penutup. Dan dicek lagi di LKPD, pastikan sintaksnya itu sesuai dengan jabaran aktivitas di bawahnya. Itu tadi yang beberapa yang saya cek masih salah menempatkan ini sintaks apa, aktivitasnya apa. Keliru, ada beberapa yang masih salah di sana. Nanti silakan saling berbagi. Mungkin ya, mungkin ada beberapa yang saya komentari, yang lain ada yang terlewat. Ada yang komentar saya umum, silakan lihat catatan sebelumnya. Oke, itu saja LKPD sudah. Media. Kalau media mungkin ditanya ini ya, sisi mana tipeknya, itu saja. Kemudian kalau media kayak yang saya ceritakan Pak Komar tadi, PET, bagaimana PET itu dijalankan untuk menjelaskan materi yang sedang dibahas. Oke, itu saja Bapak Ibu gambaran umum setelah saya cek-recek untuk RPP dan perangkat lain yang akan diunggah untuk kepentingan Kumpre. Masih ada waktu, semangatlah untuk merevisi ya. Kalau untuk Bu Jumi, nah nanti tinggal Bu Juminya menjelaskan bagaimana ke penguji ya, karena ini mengikuti format KM. Kalau yang sejauh ini kami masih familiar dengan K13, dan yang diminta di rubrik itu juga masih condong ke K13. Seperti capaian pembelajaran yang Bu Jumi tulis kan redaksinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya kan banyak ya. Nah, seperti apa konsep di KM sehingga penurunan pada tujuan pembelajarannya seperti yang Bu Jumi tuliskan di modul ajarnya ini ya. Oke. Ya, begitu saja Bapak Ibu. Ibu, dari saya. Sebentar sedikit Bu. Tadi saya udah minta tolong diekstrak file dari Ibu itu yang zip. Terus saya menemukan koreksi Ibu di mana Bu ya? Saya ada komentar. Oh, komentar. Ada kotak kecil-kecil itu komentar dari saya, silakan diklik, itu ada catatan dari saya. Oh, baik Bu. Baik, makasih. Ada apa ya? Icon komen gitu. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, semangat ya untuk ini, semoga terkejar untuk menyelesaikan perangkat yang akan diunggah untuk Kumpre dan Bu Jumi dan Bapak Ibu lainnya. Apa yang Bu Jumi unggah ini kan sudah ditayangkan di Peer Teaching ya. Dan untuk aturannya tidak boleh Ibu untuk apa yang sudah di Peer Teaching kan namun dipakai di Kumpre.
Untuk apakah sudah disampaikan oleh Pak Agung aturan untuk itu? Apa yang sudah disampaikan Ibu. pada saat sudah ya? Oke. Karena saya tadi melihat sekilas sepertinya sama yang disampaikan Bu Jumi dengan untuk kompre ini. Beda Ibu, yang kompre saya yang pewarisan sifat. Berarti yang mana? Berarti saya keliru kah? Aksi 2. Iya. Kompre, oke. Baik. Yang saya koreksi yang aksi 1 listrik dinamis yang barusan dipakai untuk peer teaching ya Ibu. Oke Bapak Ibu, jangan sampai memakai, baik Bu Jumi yang berarti belum saya koreksi ya sama punya Bu Hasnia. Namun catatan secara umum begitu ya Bapak Ibu, untuk soal instrumen itu banyak yang diutek-utek di bagian itu, sebagian besar penguji ke sana. Pastikan betul menentukan levelnya. Punya Pak Joyo atau Pak siapa ya tadi yang banyak masih kurang pas dalam menentukan level C2, C3, C4, C5 pada soal, silahkan saling berdiskusi bersama sebelum diunggah. Oke, kemudian khususnya untuk LKPD yang masih umum, itu silahkan dirombak lagi. Oke, selamat bekerja Bapak Ibu, semoga dimudahkan ya, tidak sampai 2359 sudah bisa mengunggah. Jangan lupa yang diunggah untuk 2 slot adalah perangkat yang sama. Jangan sampai berbeda. Beberapa ada yang melakukan kesalahan berbeda yang diunggah antara penguji 1 dengan penguji 2. Oke Bapak Ibu, sampai bertemu di tahapan berikutnya. Semoga besok dan lusa Bapak Ibu dimudahkan untuk ujian komprenya. Amin ya Allah. Yang optimal, lulus semuanya. Amin. KKM ya. Oke, semangat Bapak Ibu, sehat semua ya. Jangan terlalu begadang, besok komprenya pagi. Oke, semoga tidak ada gangguan apapun ya Bapak Ibu, sinyal lancar, semuanya baik. Oke, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita pakai ruang Jimit ini Bu? Silakan, saya stop dulu recordnya, nanti saya nyalakan lagi ya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan makan dulu, silakan sholat dulu, mic-nya tidak akan saya tutup. Terima kasih Bu. Ya. Ibu rekaman yang tadi berarti saya nilai ya Bu, separuhnya saya. Saya hentikan dulu stop recordnya. Pak Ibu silakan sholat, makan, nanti kemudian bisa memakai ini kalau mau. Untuk nanti tidak perlu di record.